Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2564-2566. Li Qiankun. Dikatakan bahwa hanya ketika Li Bing dan putranya membangun Dujiangyan barulah mereka dapat meredakan banjir dan memberi manfaat bagi rakyat jelata. Banyak orang mengungkapkan perasaan dan kekaguman mereka yang tulus, dan metode Li Qiankun membuka mata mereka. Dai Qianhong sangat bingung hingga dia bingung. Dia tidak percaya ada orang yang bisa meredakan banjir dengan mudah. Li Qiankun ini benar-benar memiliki kemampuan berkomunikasi dengan surga. Namun dia dan pria ini sekarang berselisih. Hatinya penuh penyesalan. Jika ada obat penyesalan dalam hidupnya, ia tidak akan segan-segan membelinya, karena ia paham bahwa orang tersebut sama sekali tidak dikendalikan olehnya. Namun ia masih dalam khayalan, berusaha mengendalikan manusia dewa seperti itu, bukan? Dia mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Sekali lagi, dia tidak akan ragu untuk memilih berteman dengan Li Qiankun, daripada membiarkan cucu langsungnya yang bodoh bermusuhan dengan Li Qiankun. Kakek, sekuat apapun dia, ini adalah Huaxia. Keluarga Dai kita bekerja untuk negara kita. Dia tidak pernah berani melakukan apapun terhadap kita. Dai Chong mengertakkan gigi, menahan sisa fantasi terakhir dan menipu dirinya sendiri. Mendengar ini, wajah Dai Qianhong menjadi lebih rumit, bahkan mengejek diri sendiri, tidak berdaya dan putus asa. Keluarga Dai sangat kuat, dan Dai Qianhong pernah menjadi instruktur gerbang Jiuxiao dan memberikan kontribusi besar bagi negara. Prinsipnya, tidak ada yang berani memprovokasi orang seperti dia. Tapi seperti kata pepatah, ketika seorang pria melanggar hukum, dia bersalah atas kejahatan yang sama seperti orang biasa. Tentu saja, seringkali, kata-kata seperti ini terdengar bagus, sebenarnya untuk membodohi sekelompok orang idiot. Sekarang, orang-orang yang berseberangan bukanlah orang biasa. Properti ini sangat berbeda. Jika mereka hanya orang biasa, Dai Qianhong tidak akan pernah mempedulikannya. Namun, orang yang mereka provokasi saat ini adalah orang super kuat yang telah memberikan banyak kontribusi bagi negara, dan mampu menakuti para pahlawan. Di level Li Qiankun, peraturan dan regulasi biasa tidak bisa lagi menahannya. Belum lagi, barusan Li Qiankun membunuh orang mati, secara tidak langsung menyelamatkan Lin Chen, Viscount Geng dan Gong Taiking, meredakan banjir dan menyelamatkan jutaan bahkan puluhan juta orang. Semua orang bodoh tahu bahwa Jiu Xiaomen dan bahkan negara tidak dapat memilih untuk melawan Li Qiankun. Jika Anda benar-benar ingin main-main dengan pejabat yang berjasa, itu hanya kehilangan dukungan rakyat. Dai Qianhong sama sekali tidak mengira orang-orang di atas itu bodoh. Situasinya saat ini sangat buruk sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Memikirkan hal ini, dia sangat kesal. Kemudian dia bergegas ke Gong Taiking, menundukkan kepalanya yang arogan, dan bertanya dengan hati-hati, "Gong Lao, di mana Markis Wu yang lebih tua sekarang?" Begitu kata-kata ini keluar, Chun Yuhang dan Gong Hua yang tercengang pada saat yang sama dan bereaksi. Dai Qianhong ingin menakut-nakuti Li Qiankun dan mempertahankan Dai Chong dan bahkan Dai Huaqiang melalui para pendahulunya. Dia menilai tidak ada jalan lain. Gong Taiking tampak rumit dan menggelengkan kepalanya, "Markis Wu hilang sekarang. Saya khawatir kita tidak dapat menemukannya dalam waktu dekat." Wajah Dai Qianhong putus asa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Ini sudah berakhir. Secercah harapan terakhir telah hancur. Saat ini, Jericho Li surut dari banjir dan kembali ke pantai seperti biasa. Hati Dai Qianhong bertepuk tangan. Dia segera maju ke depan dengan wajah tua dan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Li, saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa kesalahpahaman sebelumnya." Kesalahpahaman. Jericho Li mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Jika kamu tidak ingin mati sekarang, diam saja." Ini secara langsung memblokir ribuan kata Dai Qianhong dan membuatnya pucat saat itu juga. Dai Chong, Dai Huaqiang dan lainnya gemetar seperti sekam, sementara Jericho Li menoleh dan langsung mengabaikan mereka. Pada saat ini, sekelompok orang akhirnya menyadari bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah orang mati atau orang lain, melainkan Li Qiankun yang memiliki hubungan buruk dengan mereka. Li Qiankun berpura-pura mati akhir-akhir ini, bersembunyi di kegelapan, jelas semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak memulainya sekarang, tapi jelas bahwa semua orang yang dia identifikasi sebagai musuh tidak akan mencapai akhir yang baik. Saat ini, Jericho Li langsung menemui orang-orang dari klan iblis. Wanita ular dan yang lainnya tiba-tiba menjadi kaku, dan wajah mereka tegang. Mereka menahan nafas, dan suasana tidak berani bernafas. Selamat atas kelangsungan hidup Li Qiankun.
Pasti ada keberuntungan. Wanita ular masih menyukai perhitungan seperti biasanya, bahkan sampai saat ini dia masih penuh perhitungan, berusaha mengacau dengan cara munafik tersebut. Jericho Lee meliriknya dengan dingin dan menatap Ye Ziyun, yang sangat terkejut. Apakah penderitaanmu tidak berkurang akhir-akhir ini? Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Saat ini, dia dikendalikan oleh iblis Satian. Dia hidup selama dia hidup. Rasa sakitnya tidak jelas dalam beberapa kata, tapi tidak masalah, karena Jericho Lee masih hidup. Jika tidak, dia telah menjadi budak iblis Satian dan bahkan mungkin sudah mati. Berbohong adalah perilaku buruk, kata Jericho Lee. Dia tidak tahu seberapa besar penderitaan wanita ini akhir-akhir ini, tapi dia harus kuat di hadapannya. Wanita yang kuat. Tuan Muda Lee. Tang Siro dengan cepat berlari dan menunjuk ke arah klan iblis. Mereka dipenuhi dengan kemarahan dan berkata, Li Sao, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Hewan-hewan ini, akhir-akhir ini, mengirim orang untuk mengawasi Ziyun 24 jam sehari, dan juga memenjarakan budidayanya, bahkan selalu mengatakan kamu mati di depan dari Ziyun, taburkan garam di lukanya. Yang lebih penuh kebencian adalah mereka juga merampas kekayaan yang telah dikumpulkan Ziyun selama bertahun-tahun untuk mewujudkan ambisinya. Hal yang paling dibenci adalah binatang itu, Satian Yao, bahkan menculik Ling Yan dan memaksanya untuk menikah dengannya. Lagi pula kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi tuduhan, mendengar ekspresi wajah klan iblis berubah besar. Setan hari pasir bahkan lebih panik, suara dan warnanya ditolak dengan keras, bau 38, kamu kurang omong kosong. Kami belum melakukannya sama sekali, jangan lakukan, kamu tahu, Jericho Lee pergi ke depan Ye Ziyun, meraih pergelangan tangannya, matanya memancarkan sedikit pembunuhan moriran, dan kemudian mengangkat tangannya untuk menyingkat sebuah rune. Klik. Larangan Ye Ziyun segera dilanggar. Sulit bagimu untuk menanggung larangan ini, Jericho Lee menoleh dan menyapu orang-orang iblis itu dengan mata dingin. Wanita ular dan yang lainnya mengeluarkan udara dingin di mana-mana. Meskipun ada banyak ahli klan iblis di sini, mereka tampaknya sedang melakukan pertempuran besar, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di hadapan yang benar-benar kuat. Bahkan jika wanita ular berada di peringkat ke-15 dari daftar makhluk abadi yang tersebar, ia tetap seperti itu jika dibandingkan dengan Li Qiankun. Wanita ular sangat jelas tentang hal ini, jadi dia hanya bisa mencari-cari tindakan balasan, dan sekarang dia mengertakkan gigi, kamu kuat, tetapi klan iblis saya tidak mudah untuk diprovokasi. Bab 2565. Tang Siro segera berlari ke telinganya dan membisikkan beberapa kata, aku pernah menyelinap ke wilayah klan iblis sebelumnya. Tidak ada sanksian yang lebih kuat atau abadi di klan iblis selain Nona Ular. Namun, ada jiwa yang tersisa. Nenek moyang klan iblis di tanah leluhur. Dikatakan bahwa itu mungkin sisa jiwa dari makhluk abadi yang nyata. Mereka dapat menggunakan metode khusus untuk membuat roh membungkuk dan mendapatkan kekuatan bertarung yang kuat. Oh. Alis tajam Jericho Lee sangat menarik. Hantu tingkat abadi. Menarik. Sifatnya hampir sama dengan tubuh abadi yang sebenarnya dari 6 makhluk abadi. Namun, melihat penampilan wanita ular itu, terlihat jelas bahwa hantu nenek moyang klan iblis seharusnya memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Wanita ular itu dengan jelas memperhatikan tindakan Tang Siro dan apa yang dia katakan, dan langsung merasa percaya diri, karena kamu tahu. Jericho Lee memotongnya, apakah menurutmu aku akan melepaskanmu karena ini? Kamu. Wanita no ular dan yang lainnya hanya bereaksi dan datang, melihat pedang terbang jiwa jalanan terbang. Poh, poh, poh. Dengan semburan cahaya darah, banyak master iblis kecuali wanita ular semuanya digantung di tempat. Jericho Lee menjelajah tangannya dan meraih roh sekelompok ahli iblis, dan melemparkan mereka ke dalam monster. Meskipun orang-orang ini adalah musuhnya, selama dia menghapus ingatan iblis-iblis ini, mereka masih merupakan bahan pemurnian terbaik. Bagaimana itu? Mungkin. Sate Yannnyao memandangi sekelompok ahli dan terbunuh dalam hitungan detik. Wajahnya berubah secara dramatis. Dia sangat ketakutan dan akan melarikan diri. Bisakah kamu lari? Jericho Lee mengulurkan tangannya, dan sebuah rune langsung ditangkap Sate Yannnyao. Lalu dia meraih leher Sate Yannnyao dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Hantu itu memintamu untuk menikah dengan Ling Yan, begitu juga denganmu. Tahukah kamu apa ini? Aku. Sate Yannnyao sangat gembira sebelumnya, tapi sekarang dia sangat bahagia dan sedih. Dia menyadari betapa bodohnya dia. Dia tidak ingin mati.
Dia masih memiliki kehidupan yang baik, terutama orang lain yang ingin mendominasi dunia dan menjadi lebih berpengaruh daripada Mo Tianqing. Lao Zu, tolong aku. Bantu aku. Pada saat kritis, iblis pasir berteriak tinggi ke langit. Detik berikutnya, langit muncul dari wajah ilusi, nafasnya mengerikan. Kekuatanmu telah mencapai tingkat seperti itu, mengapa kamu ingin membunuh semuanya? Biarkan dia pergi. Jika kamu memiliki syarat, sebutkan saja. Jericho Lee menatap wajah iblis tua itu, tapi itu adalah sentuhan penghinaan, apa yang harus dipasang. Ketika dia tidak bisa melihatnya, itu sama sekali bukan nenek moyang klan iblis. Tepatnya, itu adalah seseorang yang berpura-pura menjadi kuat melalui kulit leluhur klan iblis. Kebanyakan orang yang berbicara adalah ayah dari iblis Satian, atau ahli klan iblis yang tidak muncul. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung, sehingga mereka hanya bisa melakukan trik semacam ini. Wanita ular menyadari bahwa itu tidak baik. Saat ini, semua ahli klan iblis telah dihancurkan, dan dialah satu-satunya yang dapat berbicara. Terlebih lagi, Jericho Lee jelas telah mengetahui tipuan mereka. Jika dia tidak menemukan jalan, Satya Nyao hanya bisa mati. Kekuatanmu luar biasa, tetapi klan iblis kami memiliki roh leluhur Zhengxian Laosu yang mengejutkannya. Kamu mungkin tidak mampu membelinya. Ini jelas merupakan ancaman. Sudut mulut Jericho Lee menimbulkan sarkasme yang mencemooh. Kamu benar-benar menghormati dirimu sendiri, aku ingin membunuhmu, kamu tidak bisa menghentikanku. Begitu suara itu turun, seberkas guntur menyapu. Ledakan. Wanita ular di tempat itu menangis terseduh-seduh, wujud dan jiwanya hancur. Puff. Sekelompok api langit menyala, Jericho Lee memandang Satya-Nyao sambil tersenyum, apakah menurutmu aku membakarmu secara langsung? Atau menyelamatkan hidupmu dan menyalakan lampu langit? Yang disebut menyalakan lampu langit adalah untuk mengekstrak vitalitas Ni Wanxing melalui arai, seperti cara dia biasa menangani Ni Wanxing dan memasok Wu Xiaoxiao dan Wu Sui. Ini lebih kejam daripada membunuh iblis Satian secara langsung. Ia harus menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya, dan akhirnya wujud dan ruhnya hancur. Kamu. Wajah iblis pasir itu sedih karena ketakutan. Jericho Lee memiliki lengkungan yang kejam di mulutnya. Api langit membakar tubuh Satya Nyao dalam sekejap. Kemudian dia mengekstrak jiwa Satya-Nyao dan memantrainya. Kemudian mereka melihat roh iblis Satian melayang di langit, naik perlahan. Sekelompok api abu-abu dan aneh mulai menyala dari kakinya dan terus naik ke atas kaki, tungkai, tangan, lengan, badan, kepala. Ah! Jeritan teror bergema di seluruh taman, dingin dan menyeramkan. Pada akhirnya, iblis pasir akhirnya berubah menjadi fly ash, dan wujud serta ruhnya hancur. Dampak dari pemandangan ini sangat besar, yang langsung membuat keluarga Ouyang dan keluarga Gong yang ingin berpisah dan roboh di tempat. Plop. Sekelompok orang yang biasanya memiliki kepala dan wajah di luar satu persatu berlutut di tanah sambil berteriak minta ampun. Pada awalnya, mereka memiliki ilusi bahwa sekarang siaran langsung, dengan begitu banyak orang di seluruh dunia yang menonton, tidak peduli bagaimana perilaku Jericho Lee, dia tidak berani melakukan kejahatan seperti itu dan membunuh mereka semua. Namun, mereka salah perhitungan Lee niat membunuh Yifan, dan mereka tidak memahaminya sama sekali. Sejak awal, Jericho Lee sama sekali tidak mempedulikan pendapat orang lain. Sebagai protagonis pernikahan hari ini, Satya-Nyao, yang didukung oleh keluarga iblis besar, haruskah tidak ada yang berani memprovokasi, akibatnya. Tangan Jericho Lee tidak ambigu. Dia bahkan membakar iblis pasir itu sampai mati di depan mereka. Adapun bagi mereka yang punya masalah dengan Jericho Lee dan berjanji tidak akan melakukannya dengan benar, tapi sekarang mereka menentang air, apakah dia akan bersikap lunak? Jawabannya jelas. Jericho Lee memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dan kemudian bertanya, Ayah, apa yang kudengar puluhan kilometer jauhnya dari puncak Baiyun sebelumnya, kurasa aku tidak sedang berhalusinasi. Dan barisan pegunungan belakang juga hancur, kan? Ya. Orang-orang ini menjijikkan. Mereka tidak hanya menghancurkan susunan Anda, Tuan Muda. Dia hampir menghancurkan keluarga Lee. Jika tidak, pemiliknya akan menghentikannya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ya. Hausan adalah area terlarang dari keluarga. Roh orang mati memimpin jalan masuk, tetapi mereka gelisah dan baik hati. Mereka bahkan mencoba untuk menyibukkan kerja keras tuan kecil. Sekelompok tetua mencela tuduhan itu dengan marah. Li Wenyan memandang mereka dan mengangguk, meskipun itu akting, mereka dapat membuat masalah ketika orang mengadakan pemakaman. Karakter dan pikiran mereka dapat dilihat.
Saya tidak ingin meninggalkan satu pun dari mereka. Udara. Mereka mengira Li Qiankun cukup kejam, tapi mereka tidak menyangka Li Wenyan lebih kejam. Bukan berarti sebuah keluarga tidak masuk ke dalam sebuah keluarga. Memahami. Jericho Li sangat jelas mengatakan bahwa Li Wenyan bukanlah orang yang berhati lembut. Seperti kata pepatah, orang pandai diintimidasi. Dalam dunia persilatan, kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Begitu dia melangkah, jiwanya terbang keluar. Li. Keluarga Ouyang dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka ingin bersujud meminta bantuan, tetapi pedang terbang jiwa telah datang. Bab 2566. Engah, engah, engah. Dalam semburan cahaya darah, mereka semua terkubur di bawah pedang terbang. Adapun jiwa, mereka juga terkoyak oleh pedang terbang. Ciri-ciri pedang terbang jiwa tidak hanya dapat menimbulkan kerusakan parah pada tubuh, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi jiwa. Jiwa orang-orang ini begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menahan serangan pedang terbang jiwa, dan mereka akan hancur di tempat. Sungguh kejam. Banyak orang yang ketakutan. Dalam keadaan normal, hanya sedikit orang yang melakukan hal ini. Membunuh orang bahkan tidak meninggalkan jiwa mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, orang-orang ini sudah keterlaluan. Begitu dia mendapat berita kematian Li Qiankun, dia berlari ke keluarga orang lain dan hampir menghancurkan aula duka. Dia juga bergabung dengan orang mati. Saya khawatir saya tidak tega mengubah siapapun. Lebih penting lagi, Jericho Li mungkin telah memberikan kesempatan kepada orang-orang ini sejak awal. Selama mereka aman, mereka mungkin tidak mati. Meskipun metode Li Shao sedikit kejam, orang-orang ini juga harus disalahkan. Yan Chongsong tidak bersimpati pada orang-orang ini. Haha, mereka berselisih dengan Li Shao tadi, dan Li Shao melepaskan mereka. Selama mereka lebih damai, apa yang bisa mereka lakukan? Tapi mereka memanfaatkan kesempatan ini dan segera berbalik. Itu hanya bisa dikatakan bahwa dia terlalu pintar untuk menggunakan semua tipuannya, tetapi dia merindukan kehidupan King King, kata Tong Qianjun dengan sangat penting. Mereka tahu bahwa Li Qiankun juga telah melakukan tindakan memusnahkan keluarga dan meratakan seluruh keluarga Ni. Saat itu, keluarga Ni melakukan hal yang sama, yang bisa dikatakan sebagai pembalasan. Kali ini, keluarga Ouyang dan yang lainnya lebih merupakan musuh pribadi, tetapi hal itu tidak menjadi masalah secara alami, karena mereka semua sudah mati. Duan Lao melihat Jericho Li sedang membunuh. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan berhenti, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia bisa membayangkan badai opini publik seperti apa yang akan terjadi setelah hari ini, dan bagaimana menghadapinya akan menjadi prioritas utama. Mengenai menghentikan Li Qiankun, saya khawatir tidak ada yang memiliki keberanian. Jangan bicara tentang keberanian. Siapa yang punya kemampuan? Dilihat dari pertarungan antara Li Qiankun dan orang mati, kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat mampu bersaing dengan Sanxian yang hebat. Orang-orang yang bisa bersaing dengannya di dunia saat ini dapat menghitung dengan satu tangan. Lagi pula, siapa yang bisa mengundang orang-orang itu? Siapa yang akan menyinggung Li Qiankun? Tidak mungkin. Mereka yang kuat bukanlah orang bodoh, siapa yang akan memprovokasi dewa pembunuh yang begitu mengerikan? Saat ini, keluarga Dai sudah menyelinap pergi. Mereka memutuskan untuk memindahkan helikopter pribadi. Kemudian Dai Qianhong lari dengan tergesa-gesa. Dia sangat malu. Dia takut Li Qiankun akan mengejarnya jika dia berlari perlahan. Ketika Dai Chong dan yang lainnya naik helikopter, mereka juga melihat lokasi pembunuhan di bawah. Mereka semua lumpuh karena ketakutan. Ayo, pergi, jangan tinggal di sini. Ketakutan akan kematian membuat Dai Chong bingung. Dia tidak ingin tinggal di sini sebentar. Jika dia tinggal lebih lama lagi, aku khawatir dia harus mengikuti jejaknya. Dari Sate Yannnyao dan lainnya. Dai Qianhong khawatir. Dia tahu mengapa Dai Chong begitu bingung, karena orang itu kemungkinan besar akan diselidiki, dan mereka tidak akan dilepaskan. Kemungkinan besar Li Qiankun akan menembak ke arah helikopter. Namun anehnya, saat helikopter itu terbang ke angkasa, Li Qiankun juga tidak melakukannya. Dai Qianhong pada awalnya sedikit tidak percaya. Dia mengira Li Qiankun tidak bisa berhasil dan membiarkan mereka pergi. Dia tanpa sadar menunduk, dan kebetulan bertemu dengan mata Li Qiankun yang tersenyum dan dingin. Di tempat itu, dia seperti jatuh ke dalam gua es, dan udara sejuk langsung dari kakinya ke langit. Ini bencana.
Dai Qianhong hanya memikirkan 4 kata ini di benaknya saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa bukan Li Qiankun yang berniat melepaskan mereka, tapi Li Qiankun yang sepertinya sedang memainkan permainan catur yang lebih besar. Permainan, ini dia. Di sini, Yu Xiang dan yang lainnya merasa sedikit aneh saat melihat Li Qiankun tidak melakukannya lagi. Apakah Li Shao akan melepaskan Dai Chong? Wen Tiren tampak terkejut. Ini bukan gaya Jericho Li. Seharusnya tidak, Li Shao seharusnya punya rencana langkah selanjutnya sendiri, pungkas Yu Xiang. Pokoknya, setidaknya tidak seburuk itu. Duan Laochu mengira Jericho Li tidak berencana untuk menyelidikinya. Tidak apa-apa. Dai Qianhong juga mantan instruktur gerbang Jiuk Xiao. Dia merasa lega dan berkata, terima kasih atas pengertian Anda. Jika Dai Qianhong terbunuh, itu akan menjadi masalah besar. Jericho Li memandangnya. Seminggu kemudian, saya akan mengirim mereka ke jalan, dan Anda dapat melakukan semuanya sendiri. Apa? Dia mengira Li Qiankun telah membiarkan Dai Qianhong dan yang lainnya pergi, tapi sekarang dia tahu bahwa mereka tidak peduli. Sebaliknya, dia ingin memberinya wajah dan membiarkan dia menghilangkan pengaruhnya. Pada akhirnya, dia naif dan berpikir bahwa Li Qiankun akan melepaskan Dai Qianhong. Tentu saja, tindakan Dai Qianhong dan lainnya membuat marah Li Qiankun. Setelah 7 hari, Jericho Li tidak akan berhati lembut lagi. Bahkan jika monster tua dari gerbang Jiuk Xiao, atau bahkan si Tumanlong dan yang lainnya maju untuk membujuknya, dia akan tetap melakukannya. Tindakan Dai Chong dan Dai Qianhong sebelumnya telah diidentifikasi olehnya sebagai musuh. Bagi musuh, Jericho Li tidak akan pernah berhati lembut, tidak peduli identitas pihak lain. Duan Lao merasakan keseriusan situasi dan secara naluriah ingin menolak, namun dia tidak memiliki keberanian. Dia menghela nafas dan mengangguk, saya mengerti. Setelah kembali, dia harus mencoba yang terbaik untuk menghilangkan dampak negatif dari situasi tersebut, jika tidak maka pasti akan menimbulkan bencana. Aku tahu Li Shao tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, kata pengembara dengan ekspresi wajahnya seperti itu. Wen Tiren mengulurkan tangannya, saya tidak bisa melepaskan Dai Chong, karena perbuatannya, sungguh luar biasa rasanya ingin pergi. Jika Li Shaoneng memberinya waktu 7 hari, diperkirakan besok akan menjadi hari Luo Tianda Jiao. Kalau tidak, dia akan melakukannya sekarang. Leng berkata tanpa daya. Faktanya, dengan kekuatan dan level Jericho Li saat ini, sangat sopan memberinya waktu 7 hari untuk menghilangkan efek negatifnya. Jika dia benar-benar ingin membunuh Dai Qianhong, Dai Chong, dan lainnya terlepas dari segalanya, apa yang dapat dilakukan orang lain terhadapnya? Tidak ada jalan. Segalanya harus wajar, apalagi Jericho Li awalnya menjadi korban bullying. Jika dia melawan, itu adalah hal yang wajar, dan dia mendapat keuntungan dari opini publik dan bahkan moral yang tinggi. Gerbang Jiuk Xiao benar-benar ingin mengatakan bahwa jika Anda memikirkan kontribusi Dai Qianhong sebelumnya, Anda harus mempertahankannya dan bertarung dengan Li Qiankun, itu adalah tindakan putus asa. Anda tahu, Li Qiankun baru saja membunuh orang mati dalam Perang Dunia Pertama, dan kekuatannya tidak terduga. Saya khawatir dia mungkin tidak mampu bersaing dengan patriark dari beberapa sekte top dunia. Siapa yang bisa menghentikan keberadaan seperti itu? Kecuali jika gerbang Jiuk Xiao bagaimanapun caranya, mintalah Tianxi saat ini di rumah Tianxi dan leluhur Kunlun untuk melakukannya. Namun pertanyaannya, apa alasan kedua orang ini menjadi musuh Li Qiankun? Belum lagi, Luo Tianda Jiao sejak awal adalah kompetisi yang diadakan oleh sesepuh Taihua dari rumah Tianxi dan Li Qiankun. Hubungan kedua belah pihak baik.